saya pun cari-cari dari Muslim Pro, manalah masjid ini. Muslim Pro, Dapatlah di sini sambil kawan-kawan ngasih tahu ada Masjid Indonesia. Siap. Saya sering dinasihati orang tua saya, kau doa, wajib doa itu. Tapi doa tanpa usaha Allah pun tak mau kasih. Apapun hidup ini kita harus punya tujuan. Mau kemana kita nih? Tapi pastinya hidup kita ini pasti kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ramadan Karim. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mio TV. Barakallahu fi barakalakum. Selamat datang di Masjid Istiqlal Osaka Television. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan dan dihadir bersama Bapak Musa Rajisah, yang tidak asing lagi buat kita semuanya, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Luar biasa, Masya Allah. Medan, nah, Poras Pak, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah sekarang kita datang Bapak Musa Rajisah, itu adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara sampai periode 2024, dan sekarang sebagai anggota DPR RI Komisi 5, Alhamdulillah. Sekarang berkunjung ke Masjid Istiqlal Osaka, bukan yang pertama kalinya, adalah untuk sekian kalinya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Jack, kami panggil Bapak Jack aja Pak ya. Bapak Jack saja. Bang aja Bang. Bang Jack, masalah. Panggil Bang Jack, Insya Allah. Di Bang Jack, selamat datang, alhamdulillah, di Kuduikum, Insya Allah, di Masjid Istiqlal Osaka. Terima kasih. Alhamdulillah, di Ramadan ini Pak, kita masuki hari yang 24 Pak, Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah nih. Ini kebetulan Bapak Bang Jack ya kan udah sering ke Jepang dan sering juga sholat di Masjid Istiqlal Osaka insyaallah. Tapi hari ini spesial. Spesial buat sama Bang Jack. Mudah-mudahan kita banyak minta saran, masukan, kemudian juga nasihat daripada beliau. Juga adalah beliau salah seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengalir ke kita juga. Amin ya rabbal alamin, sebagai pengusaha. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah teman-teman Mio TV rahmati Allah SWT dan seluruh teman-teman yang ada di Jepang khususnya dan di dimanapun berada di seluruh dunia ini, alhamdulillah Jepang adalah salah satu negara yang luar biasa welcome dengan agama. Dan alhamdulillah Bang Jack, Jepang ini luar biasa sekali lah, dia menerima tenaga kerja dari berbagai macam negara. Dari belahan dunia negara, salah satunya Indonesia terbanyak. Dan sekarang ini kita membutuhkan, negara Jepang itu membutuhkan kurang lebih ada 450.000 orang. 450.000 orang tenaga kerja dari berbagai macam belahan dunia ini, dan khususnya Indonesia yang terbanyak. Nah, setelah Vietnam, Cina dan Indonesia salah satu negara yang terbanyak yang memasukkan tenaga kerja ke Jepang ini. Nah, ini nasihat buat kita nih Bang Jack nih. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang nih kita di Jepang nih, istilahnya di Jepang nih kan negaranya luar biasa bagusnya. Adabnya bagus, akhlaknya bagus, ya mandarnya lah Bapak ya, Bang Jack ya. Mandarnya luar biasa bagusnya. Cuman kadang-kadang ada ketika kita sampai di Jepang nih, kadang-kadang tujuan kita tidak termaksimalkan, baik untuk dakwahnya, bekerjanya gitu Bang. Jadi bagaimana kira-kira ya kan memotivasi diri kita dengan mental yang kuat, mental juangnya, dan bagaimana supaya teman-teman kita yang dari Jepang ini mereka punya mental juang yang luar biasa, sehingga mereka tidak hanya bekerja tapi juga mereka berdakwah, sehingga mereka bisa kalau bisa bikin usaha segala macam. Jadi mohon arahan dari Bang Jack atau nasihat Bang Jack, bagaimana bagusnya kita anak muda ini nih, agar anak-anak muda kita ini punya jati diri, jati diri ke depannya itu, agar mereka tuh setelah nyampe di Jepang banyak peluang atau kesempatan di Jepang nih yang bisa kita ambil. Ini mohon arahan dari Bang Jack nih. Pemirsa dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ramadan ini saya bisa berkumpul dengan Bang Rizal, semua saudara-saudara kita Muslim di Masjid Istiqlal Osaka ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun lalu Bang Rizal ya, saya sholat Id juga di sini. Iya, tahun lalu Ramadan di sini. Ini kenapa sering ke Jepang, karena anak pun di sini. Anak Bang Jack di Jepang Pak ya? Iya, lagi sekolah di Osaka, dan insya Allah tahun ini selesai sudah. Ini kita mau pindah Tokyo, dia ngambil kuliah di sana. Tapi Bang Rizal, apa tadi Bang Rizal sampaikan bagaimana motivasi dan segala sesuatu. Ya saya ini pun sama-sama masih belajar kita. Cuman saling tukar-tukar pikiran saja. Bang Rizal pasti udah banyak pengalaman. Saya terus terang salut dan juga angkat tangan lah. Bang Rizal, kawan-kawan, saya cerita
mendengar cerita bagaimana Masjid Istiqlal Osaka ini. Berdiri masjid ini, saya insya Allah pemirsa, saudara-saudara sekalian, tahun lalu, 2 tahun lalu pada saat anak saya baru sampai di Osaka, saya pun cari-cari dari Muslim Pro, manalah masjid ini. Dapatlah di sini sambil kawan-kawan ngasih tahu ada Masjid Indonesia. Siap. Jumpa Bang Rizal waktu itu ya, kawan-kawan. Bercerita lah kayak mana bangun masjid ini. Saya melihat perjuangan itu luar biasa. Allahu Akbar. Ini benar, ini saya sampaikan selalu pada saat kumpul dengan kawan-kawan di Medan, bagaimana perjuangan Bang Rizal kawan-kawan bangun masjid. Allahu Akbar. Kalau kita di negeri kita di Indonesia membangun masjid, mungkin kita lebih percaya diri. Siap. Karena di sana kampung kita, bahasa kita gampang dan kita bisa adalah paling tidak kawan-kawan kan. Tapi ini di kampung orang, di negeri orang, yang kita pun minoritas dan bangun masjidnya, saudara-saudara, ini bukan bangun main-main, ini gedungnya luar biasa. Alhamdulillah. Allah pertemukan ini tempat, ya Allah berikan rezeki, dan apalagi kemarin yang Bang Rizal sampaikan, berdakwah sambil mencari orang untuk berinfak sedekah. Begitu banyaknya ujian Allah, ya ujian Allah itu, Allah sambil nguji kita ya. Tapi yang saya tertarik betul merubah doa. Pak Rizal sampaikan waktu itu kami berdoa minta adalah orang-orang yang kita anggap bisa membantu dan sudah sempat melapaskan ingin bantu. Ya. Tapi karena COVID itu tak bisa. Meminta orang dengan nama-nama. Terakhir Bang Rizal bilang akhirnya kami rubah doa itu. Kami minta dengan Allah, ya Allah, Kaulah yang maha tahu, kuserahkan padamu semuanya. Akhirnya Allah beli jalan sampai uang itu berlebih-lebih. Iya benar-benar. Iya. Kalau nggak salah saya 30 miliar hampir ya. Iya, beli ini. Berlebih-lebih dari seluruh penjuru dunia datang. Benar. Tapi kan ini kan pikir kita, hati kita, gerak kita semuanya kan karena Allah. Ya kan, tak ada semuanya kita hari ini kita jumpa langkah rezeki pertemuan ma'ruf itu rahasia Allah. Manusianya berencana, Allah punya ketentuan. Itu juga Bang Rizal sampaikan tadi untuk masalah hidup ini. Kawan-kawan sekalian, saudara-saudari saya sekalian, saya tak ada maksud mengajari karena saya pun masih mau belajar ya. Tapi kan apapun hidup ini kita harus punya tujuan. Mau kemana kita nih? Tapi pastinya hidup kita ini pasti kita akan mati. Akan meninggalkan dunia ini. Terus semua kita tahu, sering kita dengar ceramah Ustadz, siapkanlah bekalmu untuk hidup yang kekal di akhirat. Tapi terkadang kita lalai, kita kejar-kejar dunia ini, tak berpikir harusnya kejar dunia untuk akhirat juga. Sama seperti tadi bekerja, kerja ini juga bisa menjadi ladang amal juga kalau dibarengi dengan niat, tujuan ingin juga menghidupi keluarga. Ya betul Bang ya, ibadah juga itu kan, ingin menolong orang, apalagi rezeki itu banyak bisa kita berinfak, berzakat seperti Bang Rizal sampaikan. Artinya ini bisa menjadi ladang amal. Tapi tak bisa juga, saya sering dinasihati orang tua saya, kau doa wajib doa itu, tapi doa tanpa usaha Allah pun tak mau kasih. Orang berdoa aja tak ada usaha. Ya benar. Jadi doa dan usaha, Allah lebih suka umatnya itu yang mau berusaha tapi juga harus berdoa minta padanya. Tak ada rezeki itu jatuh dari langit. Itulah orang tua saya sering yang gampang ya, tak ada kau doa bab tiba-tiba jatuh satu karung uang itu tak ada itu. Tapi dengan doa itu. Jadi kawan-kawan semuanya tadi sampaikan bagaimana berjuang hidup nih, apalagi di Jepang nih. Saya tak banyak negara yang yang pernah saya datangin, tapi mendengar cerita-cerita. Apalagi sekarang ini nggak tahu saya fenomena yang nggak tahu di luar ya, tapi Sumatera Utara banyak kali anak-anak Sumatera Utara itu berangkat ke Kamboja sekarang, cari kerja sana. Kamboja mana ya? Kamboja, kenapa? Karena yang saya dengar di sana lah pusat judi online itu. Servernya di sana ya, dengan tawaran gaji yang luar biasa, tinggi, pendapatan. Ada juga yang sukses sampai di sini. Sampai di Medan ada bangun rumah, kasih orang tuanya sukses. Jadi tergiur berangkat ke sana. Tapi banyak juga yang saya dengar, dan sekarang juga menjadi masalah pemerintah, banyak juga yang tak bisa pulang, di sana disiksa, dipukulin, diapain, segala sesuatu. Mohon maaf saudara-saudara saya sekalian, tak berkah uang itu. Ya kita harus apalah tujuan hidup kita nih ya, mencari nafkah baik itu wajib, karena kita hidup ini harus menghidupi diri kita dan keluarga dan semua orang banyak, apalagi bisa membantu agama ini wajib juga. Tapi dari uang yang seperti apa?
Jepang ini saya suka, walaupun saya barunya kemari. Saya melihat kayak abang bilang tuh, adab orangnya luar biasa. Hormat pada orang tua, menjaga alam ini, menjaga kebersihan. Semuanya apa yang diminta untuk kita umat muslim, umat Islam, menjaga kebersihan, menjaga alam ciptaan Allah, menghormati makhluk Allah, semuanya dijaga, apalagi orang manusia, orang tua. Begitulah adabnya itu. Tapi dia nggak muslim. Nah, di Jepang ada semua aja kan? Di Jepang ada semua. Ya, jadi apalagi saya baru dengar Bang Rizal bilang di sini membutuhkan tenaga bekerja begitu banyak. Ya, menurut saya janganlah pertama jangan gampang menyerah kita hidup ini. Karena hidup ini tak semua yang kita bayangkan itu indah. Ya kan, tak seperti apa yang kita dengar. Tapi ya memang perlu perjuangan semuanya. Jangan gampang menyerah, dan kesempatan ini kan tak berulang kali datang. Kesempatan yang ada gunakanlah, karena banyak orang juga menginginkan itu. Ya. Terus juga lagi ada waktu sudah sampai Jepang ini di negeri orang, ya kita berusaha lah. Namanya hidup pula tak bisa semuanya kerja yang enak, tapi ilmu itu penting, Bang. Tadi abang sampaikan ceramah tadi itu, ilmu penting. Tak punya ilmu tak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi Allah pun melalui Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan Iqra, suruh membaca kan, membaca artinya ya belajar lah. Kita pun harus belajar dalam hidup ini, karena ilmu itu tak berhenti S1, S2, S3 banyak lagi, dan juga tak habis-habis. Bahasa aja kayak abang bilang tadi, bahasa banyak. Saya kadang tadi kecil hati juga, bahasa Inggris saya pun tak lancar, apalagi Jepang. Tapi apapun itu saya senang, dan tak bisa saya mungkin seperti Bang Rizal dengan saudara-saudara yang sini. Berjuang hidup tapi tak melupakan agama. Bangun masjid, mengajak orang ke masjid, memakmurkan masjid. Masjid dibangun tak mudah. Kalaupun sudah dibangun bukan selesai, bagaimana memakmurkannya. Tapi Bang Rizal, kawan-kawan semuanya di sini, saya lihat mau korban pikir, korban waktu, korban tenaga, bahkan korban materi. Ya, terkadang kita Bang mau, tapi kadang lalai kita karena udah sibuknya hidup-hidup di luar ini. Saya pun seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana motivasi, saya pun tak pandai lah mengatakan motivasi, karena saya pun belum sukses dalam kehidupan ini. Tapi apapun itu, pertama kita harus punya niat, cita-cita, tujuan. Dengan doa, dengan Allah, minta restu orang tua kalau masih ada, dan berusaha lah. Berusaha ini juga tak bisa kita artinya langsung menjadi orang sukses, kan tak bisa. Jatuh bangun pasti. Ya, cuman setelah jatuh bangun, janganlah jatuh di tempat yang sama lagi. Ya, teruslah bekerja. Insya Allah seperti yang kita tadi sampaikan, pasti kita juga akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia, apa yang mau kita bawa? Pasti bekal amal kita. Apa yang mau kita tinggalkan? Kita tinggalkan. Nah, insya Allah menjadi nama yang bisa dikenang baik. Baik anak, cucu, keturunan, atau sahabat-sahabat semuanya. Jadi kawan-kawan sekalian, saya lihat Jepang ini negeri yang baik, orang-orangnya yang baik, aturan negara ini jelas, tak ada yang main-main. Artinya kau kerja, ini hasilnya, ini yang wajiban, ini haknya. Nggak ada tiba-tiba. Tak ada yang lain-lainnya. Tak ada pungli-pungli saya lihat di sini. Jadi ya kesempatan ini besar, kawan-kawan banyak, ada Bang Rizal, ada Masjid Istiqlal Osaka, dan kota-kota lain pun banyak. Saya dengar Bang Rizal ada juga berapa kota di Jepang ini Masjid Indonesia. Bisa tempat bertanya. Paling tidak kalau tak ada lagi tempat, bisalah itikaf di masjid dulu sementara mencari tempat. Insya Allah bisa. Apalagi di Istiqlal saya dengar terbuka 24 jam aja. Dapurnya pun gratis. Dapurnya pun gratis. Alam-alam aja, Masya Allah. Ya, luar biasa lah. Ya itu mungkin Bang Rizal, tapi insya Allah mudah-mudahan masjid ini berkembang. Amin. Bang Rizal punya niat tujuan membangun menara masjid lagi. Amin insya Allah. Kubah menara Bang. Kubah dan menara. Bukan untuk megah-megahan, tapi untuk siar. Benar Bang. Jadi masjid kita ini istilahnya kan berada di tengah kota Osaka Bang. Di tengah kota Osaka. Jadi kalau menara dan kubah kita ada, akan terlihat siarnya Bang. Siarnya, jadi mudah-mudahan bisa terlaksana Bang. Iya. Jadi pemirsa rahmati Allah SWT, banyak ilmu yang kita dapat dari Bang Jack barusan. Beliau seorang wakil gubernur, anggota DPR RI, pengusaha luar biasa. Tapi beliau sangat tawadhu sekali. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga jaga iman kita. Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Barakallahu. Bang Jack,
Terima kasih banyak jazakallah khairan, insyaallah masih Istiqomah Saka selalu terbuka untuk belanja insyaallah. Silakan datang kapanpun insyaallah. Barakallahu Miyau TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.